Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo sebenarnya di video kali ini aku mau bahas tentang Joseph Mengele. Cuman setelah tak cari-cari, sebelum kita mencapai ke tahap Joseph Mengele, ternyata ada beberapa dokter-dokter ataupun ahli medis lain yang cukup setan. Jadi kita pelan-pelan menuju ke arah Joseph Mengele. Hari ini kita bakal membicarakan orang bernama Marcel Petiot. Jadi ini orang Prancis, namanya sedikit susah untuk dilafalkan. Kalau nama lengkapnya itu Marcel André Henri Félix Petiot. Wah, lewatmu ini bunder itu 10 menit ini. Oh, oke. Balik lagi ke ceritanya. Untuk mengetahui kejadian ini, kita perlu pergi ke tahun 1942 di Perancis. Dan seperti yang kita tahu, Nazi itu mereka aktif banget khususnya di tahun 1921 hingga tahun 1945. Mereka itu pergi ke semua bagian Eropa mencari orang-orang Yahudi dan dibunuh dengan cara yang mari komputer, HP, dan dibunuh dengan cara yang cukup kejam. Nah, sama hal itu juga terjadi di Perancis. Orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Perancis, mereka berusaha sebisa mungkin untuk melarikan diri dari tempat-tempat yang dikuasai oleh Nazi. Jadi kalau Nazi mulai masuk, orang-orang Yahudinya mulai menghindar. Gitu. Sehingga sebenarnya cukup tidak mudah untuk orang-orang Yahudi ini melarikan diri. Namun di sini Marcel Petiot mulai menjadi seorang pahlawan. Marcel Petiot ini merupakan seorang dokter yang membuka tempat praktek sendiri. Nah, di tempat prakteknya ini, dia itu nggak cuma melakukan praktek gratis ataupun murah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang datang sakit tapi nggak punya uang, nggak apa-apa, bayarnya lain kali aja. Atau uangnya hari ini dibuat makan aja biar kamu sehat, nggak apa-apa kok nggak bayar saya hari ini. Oke, pulang aja. Nggak cuman itu, di siang hari dia praktek untuk pasien-pasien yang sakit, sedangkan di malam hari yang dia lakukan adalah menyembunyikan orang-orang Yahudi dari orang-orang Nazi. Jadi kalau misal ada orang Yahudi mau melarikan diri tapi bingung harus kemana, dia pergi ke tempat tinggalnya Marcel Petiot lalu minta nginep di situ untuk beberapa hari, dan kalau udah aman orang ini diizinkan untuk melarikan diri lagi. Nah, mungkin foto Marcel Petiot tak tunjukkan, orangnya kayak gini, oke, seorang dokter di masa-masa peperangan Perang Dunia Kedua. Kondisi yang aku sampaikan ini terus terjadi hingga tanggal 11 Maret 1942. Pada hari itu, tiba-tiba Marcel ini menghilang. Orang-orang yang awalnya datang untuk praktek ataupun cek, konsultasi gitu, nggak bisa gitu loh mendapatkan konsultasi dari dia. Terus dicari, loh, kok kemana? Mungkin hari ini tutup. Coba besoknya tetap tutup. Besoknya tetap tutup. Selama 1 minggu, dia itu mulai menghilang. Nah, memang di tengah-tengahnya itu dia sempat terlihat masuk keluar rumah, tapi dia tidak membuka prakteknya ini. Namun, ada satu hal yang sedikit mengkhawatirkan, yaitu di tempat rumahnya ini. Kalau di Eropa, kalau di Indonesia kan, kita di Korea, Indonesia kita di rumah nggak ada cerobong asap ya. Ternyata di Eropa itu di rumah-rumahnya itu ada cerobong asap. Nah, masalahnya rumahnya Marcel Petiot ini menghasilkan asap yang cukup banyak selama 1 minggu. Jadi prakteknya nggak buka, tapi dari dalam rumahnya itu asapnya itu terus muncul, sehingga orang-orang itu mulai khawatir. Jangan-jangan Marcel Petiot ini dibunuh atau gimana ini? Wah, telepon polisi, suruh coba cek dalam rumah gitu. Mereka telepon polisi, polisi datang, dan karena diketok nggak ada yang respon, akhirnya masuk ke dalam rumah secara paksa. Nah, masuk ke dalam rumah, habis gitu dilihat nggak ada orang, dan di situ polisi menemukan satu pintu akses yang aneh yang mengarah ke basement rumah itu. Nah, polisinya masuk ke dalam tempat itu, dan di situ polisi menjadi sangat kaget. Karena di situ polisi menemukan 27 mayat yang sudah terbakar. Tidak cuma itu, polisi juga menemukan sekitar 43 koper dan juga sekitar 1.700 pakaian. Maaf, 47 koper, bukan 43. Dan orang-orang yang dibunuh ini semuanya adalah orang-orang Yahudi yang diperkirakan berusaha untuk melarikan diri dari Nazi. Dikarenakan ini, kepolisian Prancis langsung mengambil tindakan, yaitu mencari Marcel Petiot ini. Karena ini kan merupakan suatu pembunuhan ya toh. Dan kalau misalnya benar ini dilakukan oleh Marcel Petiot, dia ini kan bukan dokter. Dia ini bisa dibilang bukan dokter, melainkan dia ini merupakan seorang psikopat. Setuju? Untungnya, polisi berhasil menangkap Marcel Petiot ini sekitar 7 bulan setelah itu, pada tanggal 13 Oktober tahun 1944.
Nah, ternyata dia itu sembunyi di salah satu bagian Perancis yang agak desa. Namun dia berhasil ditemukan. Tapi pada waktu itu dia sudah mengganti nama. Maksudnya dia tidak mendaftarkan nama barunya atau gimana. Tapi dia pergi ke tempat baru dengan nama baru yang dikenal sebagai Kapten Valeri. Nah, polisi tangkap ini orang lalu dibawa ke tempat investigasi. Di situ dia ditanyai, kamu yang membunuh 27 orang Yahudi ini ya? Apa betul? Di situ Marcel membuka mulut dan ini membuat cukup banyak orang kaget. Yang dia katakan adalah sebagai berikut. 27 orang? Loh, enggak tahu toh. 63 orang? Apa lebih ya? Kayaknya lebih. Boys, pokoknya 63 lebih kayaknya. Dia ditanyai masalah pembunuhan, malah dijawab dengan penuh ketawa. Alias ini orang udah kayak kerasa nggak benar gitu loh. Dan ternyata setelah diinvestigasi, di tahun 1917, di saat awal dia memasuki universitas kedokteran, dia itu mendapatkan satu kelas, yaitu kelas anatomi. Nah, di situ kan dia harus memotong tubuh orang mati gitu ya. Maaf, saya bukan anak kedokteran. Mungkin anak-anak kedokteran bisa menjelaskan lebih dalam lagi di bawah komen. Tapi dia itu belajar untuk kayak bedah mayat-mayat, dipotong tangannya lah, dilihat ototnya, dilihat jantung dan sebagainya. Nah, di situ dia menyadari bahwa dirinya itu menikmati pembunuhan. Alias di situ dia kayak mulai merasakan satu gejolak baru di dalam hatinya. Ternyata membunuh orang itu menarik ya. Ternyata ada sensasinya ya. Namun pada waktu itu pun dia itu nggak kepikiran untuk membunuh seseorang. Lah gimana caranya bunuh? Orang dia ini identitasnya adalah dokter ya toh. Hingga suatu hari saat dia lagi mikir enaknya bunuh orang di mana, caranya gimana, dia itu ngelihat koran dan di situ dia mulai menyadari bahwa orang-orang Yahudi itu ingin melarikan diri dari Nazi karena kalau ketangkap mereka bakal dibunuh. Nah, disitulah dia mulai menggunakan topeng pahlawan. Dia berpura-pura menolong, berpura-pura menjadi orang yang baik dengan tujuan membunuh orang-orang ini. Dan mungkin di antara bawa-bawa pasti banyak yang udah ngira juga. Kalau misalnya dia membunuh orang, yang dia dapatkan apa? Di luar pembunuhan, dia juga mendapatkan uang. Karena orang-orang yang mau melarikan diri ini, coba kita bayangkan, kalau misalnya terjadi suatu bencana terus kita harus melarikan diri, sebisa mungkin pasti kita membawa barang-barang berharga ya toh. Biar di tempat baru kita itu paling tidak bisa makan ataupun bisa bertahan hidup untuk beberapa saat. Nah, di situ dia juga berhasil mendapatkan uang cukup banyak. Kalau dirupiahkan sekitar 3 miliar rupiah dengan melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang sangat terdesak. Nah, ini merupakan cara dia membunuh orang-orang. Pertama, membuat image dokter yang baik. Kedua, diundang ke rumahnya untuk disembunyikan beberapa saat. Ketiga, sesampainya di rumah ditawari minuman yang mengakibatkan kehilangan kesadaran. Dan di saat mereka bangun, biasanya mereka itu udah terikat tangannya di tembok gini, di dalam ruangan segitiga, fotonya kayak gini. Nah, setelah itu disuntikanlah satu suntikan yang mengandung kandungan strychnine. Aku pertama kali dengar kandungan ini, strychnine. Ini merupakan satu zat yang membahayakan buat tubuh kita ternyata. Jadi kalau misalnya dosisnya cukup tinggi, ini mengakibatkan kematian. Jadi orang yang tadinya udah datang ke rumah, dibilangin dibantu, dikasih minum, setelah pingsan, diikat, bangun, disuntikan itu. Dan setelah itu, pintunya kan segitiga gini ya. Orangnya diikat di sini, dia keluar dari tembok ini, dan menikmati proses kematian orang itu. Bagaimana orang itu kesakitan, bagaimana orang itu berteriak, bagaimana orang itu ketakutan, itu dinikmati. Dan mungkin buat polo yang udah sering lihat detektif Romi tahu, salah satu ciri khas dari psikopat adalah menikmati muka ataupun emosi seseorang yang ketakutan, kesedihan, ataupun kesakitan. Yang biasanya bikin orang nggak nyaman buat mereka. Itu menarik banget. Udah ini Pak. Bahkan tempat pembunuhannya ini merupakan ruang segitiga yang sengaja dibuat oleh Marcel Boutillot untuk pembunuhan. Jadi ini bukan pembunuhan dadakan atau pembunuhan yang tiba-tiba marah, bukan. Ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat-sangat terencana. Dan setelah dia ditangkap polisi, akhirnya dia itu mendapatkan sidang sebanyak 5 kali. Namun di sini dia menunjukkan sisi psikopatnya lagi, yaitu setiap kali dia
ada di sidang, dia itu tidak pernah menunjukkan muka rasa bersalah ataupun sedih ataupun kayak menunjukkan bahwa dia itu menyadarkan akan perbuatannya yang negatif. Malah dia itu ketawa-ketawa ataupun malah bangga akan perbuatannya dan bahkan pernah tertidur saat sidangnya berlangsung. Duh, ini apa sih gitu. Dan pada tanggal 25 Mei tahun 1946, akhirnya Marcel Petiot ini diputuskan untuk mendapatkan hukuman mati di depan publik. Ya, jadi belum sampai ceritanya Joseph Mengele yang merupakan dokter setan di Nazi aja, ada orang kayak gini. Bayangkan Joseph Mengele. By the way, video berikutnya aku bakal ceritakan psikopat perempuan dari Jerman yang juga bekerja untuk Nazi bernama Irma Krese. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan mungkin pelan-pelan kita akan mendekati ke Joseph Mengele. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.